Semuanya, nama saya Renhard. Pada tugas kali ini saya akan melakukan penjelasan presentasi tentang sejarah. Lebih tepatnya adalah tentang imperialisme, kolonialisme, merkantilisme, dan kapitalisme. Berikut adalah penjelasannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang imperialisme, kapitalisme, kolonialisme, dan merkantilisme. Sebelum masuk ke dalam materi, kita mengenali dulu apa itu sejarah. Sejarah adalah sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sejarah itu penting untuk dipelajari karena dengan belajar sejarah, kita dapat mempelajari masa lalu, masa kini, untuk membuat masa depan lebih baik. Karena dengan kita mengoreksi di masa lalu, kita dapat membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Pertama, kita masuk ke imperialisme. Imperialisme adalah sebuah usaha memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan suatu imperium atau sebuah kekaisaran. Imperialisme terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri. Segi kepentingan dari imperialisme kuno yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold yaitu mendapatkan kekayaan berupa emas atau logam mulia. Glory yaitu mendapatkan kejayaan dari hasil jajahan. Gospel yaitu menyebarkan agama yang mereka yakini ke negeri jajahan. Imperialisme modern yaitu imperialisme yang terjadi setelah revolusi industri. Segi kepentingan dari imperialisme modern yaitu berbeda dengan imperialisme kuno, yaitu mendapatkan daerah penghasil bahan baku industri, mendapatkan daerah pemasar hasil industri, mendapatkan daerah untuk investasi jangka panjang. Negara menganut imperialisme kuno yakni Portugis, Spanyol, dan Romawi. Imperialisme modern dianut oleh Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Akibat dari imperialisme adalah berkembangnya modal daerah jajahan oleh kaum partikular atau swasta. Perdagangan dunia semakin meluas, negara jajahan semakin miskin, rakyat jajah harus tetap kekurangan karena banyak dibebankan berbagai macam kewajiban tanpa memiliki hak. Kebudayaan penduduk asli digeser dan dipengaruhi oleh kebudayaan penjajah. Faktor pendorong yang muncul imperialisme adalah 1. Kekuasaan politik. Kaum imperialisme menginginkan kekuasaan atas bangsa lain dengan maksud mempertinggi wibawa raja atau glory seperti di imperialisme kuno. Seorang raja atau penguasa yang daerah kekuasaan semakin luas, maka akan semakin tinggi pula wibawanya. Hal ini akan mendorong lahirnya imperialisme politik atau political imperialism. Yang kedua adalah ekonomi atau kekayaan. Kaum imperialisme menginginkan kekuasaan yang seluas-luasnya dari daerah kekuasaan itu dan diharapkan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah ideologi atau agama. Kaum imperialisme tidak hanya mencari keuntungan perdagangan, tetapi juga mengemban tugas suci yaitu menyiarkan agama yang dianut oleh mereka kepada masyarakat yang dijajah. Yang keempat adalah militer. Kaum imperialisme menginginkan suatu daerah tertentu yang digunakan untuk pertahanan suatu daerah tertentu yang digunakan untuk pertahanan atau mengibarkan kekuatan bangsa lain. Balance of power. Lalu kita masuk ke kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonia yang berarti dalam bahasa Latin artinya tanah atau pemukiman jajahan. Imperialisme berasal dari kata imperator juga yang artinya memerintah, dan imperium artinya daerah jajahan yang amat luar. Kolonialisme sendiri artinya adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat namun masih berhubungan dengan negara asalnya meskipun ia sedang berada di negeri jajahan. Tujuan dari kolonialisme adalah memperbanyak sumber daya alam atau bangsa negara tersebut dan menjaga sumber daya manusianya. Ekspansi budaya sebagai contoh, ekspansi budaya oleh Inggris yang dulu melancarkan kolonialisme besar-besaran, sekarang budaya tidak asing lagi di mata dunia. Mengangkat martabat sebuah bangsa dengan lebih besar kekuatan militer dan daerah diplomasi membuat negara asing berpikir dua kali untuk mencari masalah dengan negara tersebut. Kesamaan imperialisme dan kolonialisme adalah negara yang menjajah akan semakin makmur dan yang dijajah akan semakin terpuruk. Perbedaan imperialisme dan kolonialisme adalah kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang berhubungan. Kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana individu secara privat melakukan kegiatan produksi pertukaran barang dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Kapitalisme menurut Karl Marx merupakan sebuah sistem di mana pemilik modal menjadi penentu dari seluruh kebijakan pasar dan harga dengan meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan.
Kapitalisme menurut Adam Smith adalah suatu sistem yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat apabila pemerintah tidak mempunyai campur tangan terhadap sistem dan kebijakan pasar. Di dalam kapitalisme, pemerintah cuma berlaku sebagai pengamat saja. Ciri-ciri kapitalisme, modal dan barang-barang yang digunakan sebagai proses produksi dimiliki secara pribadi. Aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan oleh penjualan dan pembelian. Memiliki modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan maksimalnya dengan mendaya gunakan sumber daya produksi dan pekerjaannya. Pengawasan negara diupayakan seminimal mungkin. Negara sewaktu-waktu dapat mengurangi kebijakan dan melindungi lancar pelaksanaan dari sistem kapitalisme. Lalu kita masuk ke merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem politik ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa oleh pemerintah. Latar belakang kemunculan merkantilisme adalah munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Dibukanya perdagangan dan dagangan serta eksplorasi kebudayaan ke wilayah-wilayah baru. Tujuan merkantilisme yang utama adalah untuk pengumpulan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri. Prinsip-prinsip merkantilisme adalah berusaha mendatangkan dan memiliki emas atau logam mulia sebanyak-banyaknya, meningkatkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan yang siap untuk diekspor. Negara mengatur perekonomian diwujudkan dalam berbagai peraturan dan turut terlibat dalam berbagai kegiatan usaha perdagangan. Negara mengawasi dan melibatkan diri kepada kegiatan perekonomian nasional serta ada kecenderungan ke arah prinsip monopoli. Meningkatkan perdagangan luar negeri untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Meningkatkan industri yang menghasilkan barang jadi untuk diekspor ke luar negeri. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga ilmu dari saya dapat berguna untuk kalian.